Pencak silat dan seni budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Di masa lalu, para pendekar Nusantara kerap menggunakan alasan seni dalam pelatihan tradisi tarung warisan para leluhur ini. Unsur seni mulai masuk ke dalam pencak silat sejak Belanda menjajah Nusantara. Pada saat itu, para pendekar memadukan teknik bertarung mereka ke dalam bentuk pertunjukan budaya. Selain untuk menghibur masyarakat, taktik ini digunakan untuk mengelabui para penjajah yang saat itu sangat menentang segala bentuk kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Maka tak heran jika dalam perkembangannya unsur keindahan terlihat sangat kental dalam pencak silat. Bahkan tak kalah menarik dibanding fungsi utamanya sebagai alat pertahanan diri. Kepopuleran unsur kesenian silat semakin berkembang saat kategori artistik mulai dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan pencak silat. Di pentas dunia, para pendekar Nusantara adalah raja di nomor artistik. Bahkan pada kejuaraan dunia pencak silat beberapa waktu lalu, para pendekar Nusantara mendominasi gelaran dengan menyabet 5 medali emas dari 6 kategori yang diperlombakan. Saya bangga karena kejuaraan dunia yang ke-16 yang dilaksanakan bukan oleh anggota pendiri. Begitu megah. 37 negara turun. Ini berarti langkah demi langkah pencak silat maju terus. Sebetulnya kita sudah diakui oleh Asian Games hanya kategori indoor Asian Games. Kemudian Beach Game, Asian Beach Game. Kemudian Martial Games sudah. Nah, mudah-mudahan kita tuan rumah di Jakarta, kita beramai-ramai untuk berjuang agar pencak silat dipertandingkan. Namun bukan perkara mudah untuk menguasai silat artistik. Penilaian tidak hanya ditekankan pada kemampuan pesilat dalam memainkan jurus-jurus mereka. Layaknya sebuah pertunjukan tarung, pola keindahan, alur logika, keragaman gerak, kombinasi senjata, kekompakan, hingga keindahan kostum yang digunakan menjadi elemen penting dalam penilaian. Selain itu, pesilat artistik juga harus lihai mengontrol tenaga, emosi, sekaligus tempo pertunjukan mereka. Kekompakan di sini maksudnya antar gerakan itu saling nyambung antar bela serangnya. Itu yang sebenarnya susah dapat untuk feel antara serang sama hindarannya. Karena dalam ganda itu kita dituntut bergerak dalam waktu 3 menit, dalam keadaan power, speed yang harus selalu dijaga. Terus juga kita harus gimana sasarannya gimana, seakan-akan orang ngelihat kita tuh itu lagi berantem bener. Yang pasti pertama stamina. Kita latihan berdua lari 1 jam, bahkan sampai 2 jam. Terus ya sedikit ada unsur rahasia dari perguruan, yaitu permainan seperti carok dari Madura khas perguruan kami. Jadi bermain celurit, bermain golok itu setipis mungkin. Bahkan kita setiap latihan kena sabet lah, kena sobek badan lah, sobek punggung lah, sobek kepala lah, ketok toya. Pada kejuaraan resmi, pesilat harus mampu mempertunjukkan gerakan atraktif mereka dalam waktu 3 menit. Untuk hal ini, para pesilat harus menguasai 3 elemen utama, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa dalam sebuah sajian pertarungan yang apik. Untuk memasuki dalam tim TGR, Tunggal Ganda Regu, itu memang suatu teknik, trik-trik tersendiri. Mereka dia sedapat mungkin menyatukan perasaan. Dan memang itu untuk menyatukan perasaan itu tidak mudah. Itulah kerampakan, itulah yang menjadi modal dasar saya untuk menanamkan Anda harus memang 3 jiwa, tapi soalnya 1 jiwa.
Jadi benar-benar kita tuh harus jaga kekompakan, harus ngikutin yang di depan, terus harus percaya temen gitu. Terus mesti sabar gitu, apalagi yang di belakang kan kadang nggak sabar, kita pengen duluan gitu. Iya, kita kalau main tuh emang sering emosian, jadi harus benar-benar dijaga itu kekompakannya. Seiring dengan perkembangan pencaksilat yang mulai mendunia, silat artistik menjadi salah satu idola. Banyak perguruan di tanah air yang berlomba mencetak para pesilat seni untuk bersaing di pentas nasional maupun internasional. Dan kami menelusuri beberapa perguruan ternama di Nusantara yang menjadi lumbung pesilat artistik berprestasi dunia. Siap, mana? Tidak. Silat artistik membutuhkan keahlian khusus dalam merangkai gerakan jurus, ekspresi, penghayatan, keterampilan senjata, serta keindahan. Berbeda dengan nomor tanding, para pesilat artistik harus menguasai aspek wiraga atau teknik dasar gerakan tubuh, wirasa, yaitu kreativitas dalam melakukan gerakan menjadi lebih indah dan masuk akal, serta wirama yang merupakan penciptaan harmoni dalam kesesuaian gerak. Salah satu perguruan yang menghasilkan banyak pesilat artistik berlabel juara dunia adalah Perguruan Bakti Negara Bali. Ini tempat latihan Bakti Negara, cabang Lalang Buana namanya. Cabang kita yang salah satu punya atlet yang lumayan berprestasi ya. Salah satunya yang terakhir memenangkan bela diri di tingkat internasional di Pattaya. Oh jadi Thailand, ya. yang juara dunia di Pattaya, salah satu pemenangnya itu latihannya di sini. Latihan di sini. Ya. Dan kebetulan sekarang ada latihan juga di sini. Kebetulan ada latihan. Semangat banget Mari Bli. kita latihan. Ya. Saya diajak menemui Bapak Iwayan Slamet, seorang pendekar bertangan dingin yang telah menghasilkan banyak pesilat artistik berprestasi. Swastiastu. Ya, selamat siang. Bli dari tiga pendekar. Ini latihan dari pencaksilat PSPS Bakti Negara yang kebetulan tempatnya ini di PSPS Bakti Negara Ranting Lalang Buana di banyak teman Susut Bangli Bali. Tapi kalau lihat dari sini semua kan anak begini. Iya. Apa ke tradisi aja, ke seni atau memang ada juga yang diorbitin buat laga? Ini kita latihan dari awal itu tradisi Bakti Negara. Gerak-gerak tradisinya, setelah itu dari beberapa anak yang kiranya mampu akan kita orbitkan ke prestasi, kita langsung bawa ke prestasi. Tapi rata-rata udah ada yang berprestasi di sini. Di sini anak-anak kebanyakan yang sudah prestasi. Sudah. Ya. Itu boleh saya lihat nggak, Bli? Tunjukkan dari anak-anak yang sudah berprestasi tentang seni. Ya. Ya. Seninya. Ya. Bisa. Boleh nanti kita lihat bersama-sama. Ini juga atlet kita ada yang ada atlet juga. Ada ini tingkat apa di sini di juara nasional ada. Juara nasional. Iya, juara nasional. Nasional seumuran mereka. Iya di tingkat SD, ada tingkat SMP, ada tingkat SMA. Prestasi yang sampai dewasa itu sampai kejuaraan dunia. Pencaksilat, SEA Games, PON. Ada juga dari sini. Ada dari Masih ada sini. nggak hari ini? Untuk yang hari ini yang juara dunia itu ada di Jakarta, masih mengikuti Platnas SEA Games. Itu Teguh Fikri 3 orang, dan yang lain juga ada yang ganda putri itu juara emas SEA Games juga, itu sedang kerja sekarang. Berarti tidak ikut latihan pada hari ini gitu. Kalau gitu boleh saya langsung beberapa dari mereka mungkin ya
silakan kalau gitu duduk di dekat anak-anak aja, bergabung aja dengan anak-anak. Kita bersama-sama lah. Siap, kita lihat anak-anak yang akan menampilkan jurus-jurus atau gerak-gerak sporti negara yang sudah berprestasi di tingkat nasional. Siap, saya senang sekali bisa melihat di sini. Ya, silakan duduk mari. Ada 3 nomor yang biasa dipertandingkan pada kategori silat artistik, yaitu nomor tunggal, ganda, dan beregu. Di nomor tunggal, kemantapan gerak, kelengkapan jurus baku, serta ketahanan fisik pesilat dinilai selama 3 menit penampilan. Demikian halnya di nomor beregu yang diikuti 3 pesilat dan menampilkan jurus baku wiraloka secara bersamaan. Sementara di nomor ganda, pesilat berpasangan saat menampilkan koreografi gerakan. Pesilat harus bisa membuat imajinasi seakan tengah melakukan pertarungan sungguhan. Beberapa waktu lalu saya merasakan bagaimana kerasnya metode latihan untuk kategori tanding. Ternyata untuk menjadi seorang pesilat artistik, latihan yang harus dijalani tidak kalah menyakitkan. Menghadap samping. Oh, menghadap samping. Iya, itu maksudnya untuk mengamankan dagu dan kepala. Kalau ini bisa gini. Kalau ini ya, supaya ini kepala tadi betul ya. Ini dipukul, coba. Ya. Kan pukul sini, pukul serang, iya, serang. Nah, ini ya, ini ambil, jahit, dorong. Iya, coba pelan. Agak cepat. Ya. Teknik jatuhan adalah latihan dasar yang harus dikuasai pesilat artistik. Latar belakang saya sebagai pesilat tarung membuat tubuh saya kurang lentur dalam melakukan aplikasi gerakan dasar silat artistik.
Dalam silat artistik, banyak faktor yang harus dipelajari secara khusus dan dengan metode tersendiri. Di antaranya adalah latihan fisik, bentuk langkah atau sikap tempur berdasarkan teknik, kombinasi bela dan serang, serta strategi bela diri yang berseni. Faktor keseimbangan emosi serta intelijensi juga menjadi hal yang sangat penting. Keunikan dari silat artistik adalah penciptaan gerak bela serang yang atraktif dan enak dilihat. Peragaan beragam teknik dan jurus secara etis, efektif, estetis, dan kesatria mampu memainkan imajinasi hingga emosi akan situasi visual pertarungan sesungguhnya. Baik saat ditampilkan dengan tangan kosong ataupun bersenjata. Dan yang tak kalah penting dalam mempelajari silat artistik adalah penguasaan senjata. Tegas, jiwai gerakannya. Tadi kelihatannya sederhana sekali, tapi kalau pas saya nyoba, ternyata nggak bisa langsung begitu aja bisa. Kayaknya saya harus berlatih lagi. Keragaman budaya yang terdapat di Indonesia membuat banyak aliran silat tersebar di penjuru Nusantara. Kekayaan filosofi, kultur, geografis, tradisi, dan religi teraplikasi dalam rampak gerak dan keindahan sinergi bela diri pencaksilat.
Dengan keberadaan silat seni atau artistik, maka tradisi bela diri warisan Ibu Pertiwi tentunya akan terjaga.